Oke, selamat datang kembali rekan-rekan semua. Kali ini kita akan sedikit berbagi bagaimana cara mengcapture display monitor kita. Fungsinya untuk membantu bagaimana kita dapat menyimpan semua aktivitas kita atau pekerjaan kita yang kita lakukan di masa sekarang ini, yang dimana dituntut beberapa rekan-rekan kita untuk bekerja melalui format WFH, work from home. Jadi itu bukan menjadi suatu masalah kalau misalnya kita dimintai bukti bagaimana kita melaporkan kegiatan kita sehari-hari. Nah, ada fasilitas yang bisa kita manfaatkan, fasilitas aplikasi di biasa kita gunakan untuk streaming seperti itu. Nah, fasilitas itu kita menggunakan aplikasi OBS ya. Nah, OBS di sini kita bisa mendapatkan aplikasi tersebut secara gratis. Nah, caranya gimana? Caranya kita masuk ke web browser. Pertama ya, kita masuk web browser, kemudian kita ketikkan OBS gitu aja ya. OBS. Nah, di sini akan muncul di hasil penelusuran itu Open Broadcaster Software di halaman pertama. Misalnya di halaman pertama di sini muncul OBS. Nah, ini kita klik aja, bisa klik kanan, new tab. Oke, kemudian nanti akan seperti ini. Jadi kalau misalnya rekan-rekan menggunakan menggunakan sistem operasi Windows bisa, Linux bisa, Mac juga bisa. Nah, aplikasi ini gratis ya, bisa kita manfaatkan. Dan aplikasi ini biasanya untuk streaming kegiatan instansi ataupun sekolah ataupun kegiatan streaming melalui media sosial. Nah, itu bisa menggunakan aplikasi OBS. Nah, di kali ini kita akan sedikit sharing bagaimana mengcapture aplikasi OBS ini sendiri, bagaimana secara fungsi OBS bisa mengcapture video. Semua kegiatan yang kita lakukan di monitor kita bisa terekam. Oke, cukup kita klik Windows, kemudian dia sudah menunjukkan proses download. Di pojok kiri bawah ada progress bar yang menunjukkan bahwa aplikasi OBS sudah di-download. Nah, untuk instalasinya seperti biasa, instalasinya cukup kita klik 2 kali dan klik next, dan nanti bisa kita gunakan secara maksimal. Downloadnya sudah selesai, kita lihat aja hasilnya seperti apa. Cukup klik di progress bar tadi yang di pojok kiri bawah, kemudian klik di anak panah ke bawah di sini, kita pilih tampilkan dalam folder, dan nanti akan muncul seperti installernya. Cukup klik kita 2 kali. Klik yes, klik next seperti itu ya. Nah, ini berhubung sudah ada OBS-nya di komputer saya, jadi akan muncul seperti ini. Namun kalau misalnya belum ada terinstall aplikasi OBS-nya di komputer kita, nanti akan lancar aja. Cukup klik next dan finish. Selesai. Ini abaikan. Oke. Selanjutnya setelah selesai nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada beberapa fitur ya. Beberapa fitur. Yang di tampilan saya seperti ini karena seperti ini, kok bisa seperti ini ya? Kenapa ya? Nah, ini karena di sini ada 2 mode layar, itu ada di pojok kanan bawah ada menunya. Itu ada klik studio mode. Nah, di klik studio mode dia akan berubah menjadi 1 layar ataupun 2 layar. Kalau studio mode diaktifkan, dia akan menampilkan 2 layar. Jadi yang layar preview di panel sebelah kiri itu ada panel preview. Di sana menampilkan progres kegiatan kita dalam proses kita, misalnya dalam streaming kita menambahkan image, menambahkan suara. Di sini progresnya ini. Nah, di panel sebelah kanan itu hasil dari setelah kita lakukan
proses penambahan kalau misalnya untuk streaming. Nah kalau untuk capture itu kita abaikan aja, kita klik transition aja, udah yang penting tampilannya sama. Untuk capture video pastikan begini aja udah maksimal, udah bisa. Tinggal kita setting aja. Di sini ada beberapa setting, klik aja panel sebelah kanan bawah setting. Kemudian di sini ada general, ada menu general, ada stream, ada output, audio, video, hotkeys, dan advance. Nah general di sini, oke, kita abaikan aja. Stream kita abaikan aja. Output, nah di sini outputnya kita ingin merekam secara video kegiatan apa yang kita lakukan di monitor kita, itu ada di file di kolom di sini, kolom recording ya. Nah di dalam kolom sendiri ada file-filenya, ada isiannya, ada kolom-kolom lagi. Nah ada di recording pad, di sini digunakan untuk merubah di mana posisi file recording kita nanti disimpan. Nah ini yang rekan-rekan pindah. Nah secara default dia ada di C ya, C user biasanya ya. Nah kita bisa ganti di D atau E, dan usahakan pindahkan ke D dan E kalau misalnya kita tidak menginginkan suatu hal terjadi yang kurang muncul, misalnya sistem operasinya error, crash. Nah kita butuh install ulang, dan pastinya di drive C itu akan terformat semua datanya dan akan hilang. Nah untuk mencegah itu, mengantisipasi itu, kita pindahkan file foldernya di D, di drive D atau drive E selain C pastinya ya. Oke, kemudian klik OK. Dah. Nah cukup kita klik stop, atau kalau di sini sudah saya record, di sini sebelum muncul stop recording nanti akan ada start recording. Itu berarti kita akan memulai merekaman. Nah berhubung di sini sudah saya lakukan juga live di sini untuk merekam juga, dan sudah saya start recording tadi, dan di sini hanya muncul stop recording untuk menghentikan rekaman monitor yang sedang saya lakukan. Oke, kita coba. Nah di sini sangat bermanfaat sekali dan bisa kita gunakan, dan kita coba untuk membantu tugas kita untuk memberikan laporan pada rekan, bahkan pimpinan instansi atau pimpinan kita, bahwa kita sudah mengerjakan beberapa hal pada hari itu juga. Nah begitu teman-teman, bisa diikuti ya. Nah ini di sini ada previewnya, di sini ada skin tampilan, ada skin source. Nah di dalam skin di panel kiri bawah ada panel skin ya. Ini kita buat aja skin. Di sini fungsinya kita buat skin. Kemudian di sini saya buatkan tampilan 1. Nah di sini ada plus, itu untuk menambahkan skin. Misalnya saya plus 1, di sini saya tambah tampilan 2 ya ini, karena tampilan 1 sudah saya buat tampilan 2. Oke. Nah isi dari tampilan 2 nanti akan kosong. Nah di sini kan masih untuk proses panel previewnya masih hitam, masih black screen ya. Ini menandakan belum ditambahkannya media source ke dalam tampilan preview. Nah fungsinya tampilan preview ialah untuk melihat secara sementara hasilnya akan ditampilkan atau akan direkam nanti seperti apa. Nah hasilnya nanti secara direkam akan muncul seperti ini. Di panel program itu akan muncul hasilnya seperti ini, yang direkam, bahkan yang di live streamingkan. Nah untuk yang di sekarang, untuk yang direkam nanti hasilnya seperti ini. Baik, setelah kita buat source-nya di tampilan 2 itu, kita buat tadi plus, kemudian kita pilih display capture untuk mengcapture tampilan di monitor kita pilih ini aja. Nah kemudian nanti akan muncul seperti ini, akan muncul penamaan, diminta untuk menamakan source kita. Saya kasih nama rekam monitor. Oke, setelah selesai kita buat display capture-nya di panel source. Nah akan muncul seperti ini. Nah tampilannya seperti ini, dan dia akan muncul dan kita pastikan di tampilan program ialah hasil yang akan kita record. Jadi misalnya kita ingin melihat melihat hasilnya, yaitu misalnya kita bekerja dengan aplikasi pengolah angka, misalnya Excel,
kemudian pengolah kata. Nah, di sana kita pastikan yang muncul di sini ialah, kita pastikan dulu yang aktif di sini di ini aplikasi pengolah kata dan pengolah angka tadi. Dan untuk memastikan itu lebih lanjut, kita klik aja di rekam monitor, kemudian kita pastikan transition, dan di sini udah muncul sama seperti ini, dan nanti ya pada dasarnya udah muncul dan bisa untuk merekam. Nah, kita coba ya. Kita buka tampilan Excel, kemudian Excel. Sudah muncul. Nah, kemudian kita kasih ketik kata ya, video capture. Oke. Kita coba seperti ini aja. Kemudian kita alih ke lagi, kemudian kita stop dan kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya nanti akan muncul di pad setting tadi ya, di pad setting, kemudian di menu output itu ada di recording pad. Jadi recording pad tadi yang dimana posisi file kita disimpan, file video kita. Nah, kita lihat dulu. Kita lihat dulu di file di mana dia simpan. Nah, kita lihat di sini, dia udah tersimpan di sini dengan pad yang udah secara default belum kita rubah tadi. Secara default bawaannya belum kita rubah oleh programnya. Nah, kita bisa rubah di atau ya, begitu. Dan ini udah berhasil, udah ada, dan silahkan teman-teman coba. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap berkarya dan selalu kreatif. Terima kasih.